Adik-adik, kenapa ya kita harus menggunakan hidung saat bernafas, tidak menggunakan mulut? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik. Perkenalkan, saya Najwa Salsyabila dari Universitas Negeri Surabaya. Kalian bisa memanggil saya Kak Nana. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pernafasan membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Materi ini untuk siswa kelas 5 Sekolah Dasar, bab 5, topik A, muatan IPAS. Kita cek dulu ya CP-nya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Kalau adik-adik sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's go pray to Allah, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Adik-adik, coba sekarang tarik nafas terlebih dahulu melalui hidung, lalu keluarkan secara perlahan. Bisa kan? Mari ulangi lagi. Adik-adik, yang sedang kalian lakukan adalah kegiatan bernafas. Menurut kalian, bernafas itu apa ya? Bernafas adalah suatu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernafasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Nah, adik-adik, yang benar itu bernafas dengan hidung atau mulut ya? That's betul sekali. Kita bernafas menggunakan hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang paling awal yang dilalui udara pernafasan. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan kalian segera menutup hidung kan, agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan dengan hidung akan lebih baik, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bernafas melalui hidung, bukan melalui mulut. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan perjabangan dua saluran. Faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Maka dari itu, pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Kemudian, udara diteruskan ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada dinding tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus
yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Adik-adik, pernahkah kalian tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Itu sebabnya jika tersedak secara spontan, kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga dengan laring menghubungkan hidung dan batang tenggorok atau yang biasa disebut juga trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus menuju cabang bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kalian jadi tahu kan organ-organ pernafasan pada manusia. Setiap organ pernafasan manusia mempunyai fungsinya masing-masing. Adik-adik, tahukah kalian saat kita bernafas membutuhkan kekuatan otot loh agar udara bisa masuk? Apa ya nama otot yang berperan saat bernafas? Otot yang berperan penting dalam pernafasan manusia adalah otot tulang rusuk dan otot diafragma. Sistem pernafasan manusia terdiri dari dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, bagaimana ya dengan pernafasan perut? Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Ini merupakan contoh model paru-paru buatan menggunakan balon dan botol. Berikut langkah-langkah pembuatan model paru-paru buatan. Adik-adik, pada lubang selang plastik ini menggambarkan batang tenggorokan. Selang plastik yang di bawah menggambarkan rongga dada. Pada botol ini menggambarkan diafragma. Sedangkan balon 1 dan 2 menggambarkan paru-paru. Ketika ditiup pada embusan nafas melalui sedotan, balon kecil yang ada di dalam botol plastik ini akan menggelembung. Pada balon bagian bawah botol ditarik ke bawah, balon di dalam botol akan menggelembung. Pada saat balon bagian bawah botol dilepaskan, balon di dalam botol akan mengempis. Nah, kesimpulan dari percobaan tadi, ketika kita mengambil nafas, paru-paru akan mengembang karena terisi oleh udara yang kita hirup dan otot diafragma akan mengencang. Pada saat kita mengembuskan nafas, otot diafragma akan mengendur, paru-paru mengempis, dan gas yang ada di dalam paru-paru akan keluar melalui hidung. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernafas menggunakan hidung? Tentunya rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernafasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernafasan bermasalah, secara otomatis sistem pernafasan pun akan terganggu. Gangguan pernafasan pada manusia dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor fisik, faktor kelainan organ pernafasan yang dibawa sejak lahir, misalnya bayi yang terlahir prematur. Faktor kondisi lingkungan,
yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor dan pencemaran udara seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya beberapa penyakit. Ada beberapa gangguan pernafasan yang biasa terjadi pada manusia loh. Contohnya flu atau juga disebut dengan influenza, asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau yang biasa disebut juga TBC. Adik-adik tahu nggak? Tuberkulosis atau yang biasa disebut juga TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi penderitanya harus diisolasi. Tidak boleh dekat-dekat ya, apalagi anak kecil. Lalu, tahukah kalian cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melihara kesehatan pada organ pernafasan? Yang pertama, makan makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran, daging atau ikan, dan buah-buahan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga dapat memperlancar aliran darah sehingga organ pernafasan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Waktu normal yang diperlukan manusia untuk tidur kurang lebih 8 jam sehari. Yang keempat, menjaga kebersihan, baik menjaga kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Yang kelima, menghindari polusi udara. Bila berada di tempat yang polusi udara tinggi, sebaiknya menggunakan masker atau penutup hidung. Nah, adik-adik, sekarang sudah paham ya? Oke, Kak Nana punya sebuah lagu tentang sistem pernafasan pada manusia, agar memudahkan adik-adik memahami materi ini. Nanti adik-adik bisa ikutin ya di rumah. Begini liriknya, silakan disimak dan diikuti. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembapan, faring-laring trakea, bronkus bercabang tua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Jadi gimana? Mudah kan? Silakan dihafalkan di rumah ya, supaya ketika mengerjakan PH ataupun LK, adik-adik tidak memikirkan dengan keras. Apa ya jawabannya? Tapi tinggal menyanyi, nanti langsung ingat. Gitu ya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Ada organ-organ pernafasan pada manusia, macam-macam pernafasan pada manusia, gangguan pada pernafasan manusia, dan cara menjaga kesehatan pada organ pernafasan pada manusia. Adik-adikku, sudah paham ya? Baik, apabila pembelajaran pada hari ini dirasa sudah cukup, ada pertanyaan nggak ya? Ya, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau melalui WA pribadi atau bisa juga menghubungi lewat WhatsApp grup ya. Nanti Kak Nana akan menjawab dengan sepenuh hati. Sebelum Kak Nana salam, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sudah selesai pembelajaran hari ini. Atas perhatian adik-adik, Kak Nana akan berikan sebuah pantun kepada kalian. Ke toko mainan beli yoyo. Ciao. Jawab salam Kak Nana dengan suara yang paling keras dan semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.